Saudara-saudari terkasih, pesta kerahiman ilahi dipersiapkan dengan novena selama 9 hari. Inilah novena hari yang pertama yang dibuka pada jam 3 pagi. Pastor sedang berarak menghantar sakramen Maha Kudus yang tersimpan dalam monstran. Umat semuanya berlutut menghormati sakramen Maha Kudus yang sedang diarak oleh pastor. Sekarang sakramen akan dihantar dan ditahtakan pada tempat yang telah tersedia. Sakramen Maha Kudus dalam monstran diletakkan oleh pastor, diapit oleh lilin-lilin yang bernyala. Umat akan mengawali penghormatan dan pujian kepada Sang Kerahiman lewat lagu penyerahan diri kepada Sang Kerahiman Ilahi. Umat bernyanyi ke dalam tangan Sang Kerahiman. Umat menyerahkan seluruh hidup mereka. Lagu ini adalah lagu yang mau menghantar umat masuk ke dalam penderitaan Yesus. Yesus yang tersalib, yang terluka, yang menderita, yang mengalami penderitaan. Umat lantunkan itu lewat lagu. Oh Tuhanku, padamu ku percaya. Umat mohon supaya dengarkan rintihan hati ini. Inilah orang muda Katolik sebagai penggerak utama dari novena kerahiman ilahi ini. Novena kerahiman ilahi ini mendorong dan menggerakkan seluruh umat, baik anak kecil, orang besar, orang tua, orang muda, untuk terlibat bersama-sama membenamkan kehidupan mereka dalam samudera kerahiman Tuhan. Umat mengawalinya dengan menyanyikan lagu penyerahan hidup mereka kepada Sang Kerahiman Ilahi. Yang telah memancar dari hati Yesus. Sekarang doa jam 3, doa jam kudus dipanjatkan oleh pastor dan umat. Aku berharap padamu, Yesus Raja Kerahiman. Setelah umat memanjatkan doa jam kudus, doa jam 3, dilanjutkan dengan puji
pujian kepada Sang Kerahiman. Umat melantunkan pujian-pujiannya kepada Yesus sebagai andalan kehidupan mereka. Setelah lagu pujian didengungkan, umat lanjutkan dengan doa pujian. Inilah doa pujian. Kita berdoa bersama-sama. Dalam doa pujian ini, umat diajak berdoa bersama-sama sebagai pujian kepada Sang Kerahiman. Umat bisa diajak berdoa bersama-sama secara serentak karena masing-masing umat telah memegang buku novena. Setiap kali doa pujian selalu dilakukan referen dari doa pujian. Inilah referen doa pujian. Yesus Kerahiman Ilahi akan kunyanyikan selalu. Bersama-sama kita berdoa. Ini umat yang tampak di bagian luar gereja, di halaman gereja bagian kiri, bagian kanan maupun di depan gereja. Umat terus-menerus melambungkan lagu referen dari doa pujian, yaitu Sang Kerahiman Ilahi akan menyanyikan selalu. Engkau telah mengangkat kami ke dalam kemuliaan-Mu. Inilah rahasia belas kasih-Mu yang tak terselami. Kami terkagum-kagum menyaksikan kelimpahan kasih-Mu. Maka sekarang ini tak ada seorang manusia pun yang takut mendekati Engkau. Orang berdosa boleh berharap untuk menghadap tahta kerahiman-Mu, Karena cukup banyak umat yang hadir dalam novena ini, sehingga gereja tidak mampu menampung seluruh umat yang hadir. Karena itu, di samping umat ada dalam gereja, juga banyak umat yang terpaksa harus duduk di halaman gereja atau di luar gedung gereja.
Bersama-sama kita berdoa. Dengan sepatah kata saja, Engkau dapat menyelamatkan dunia, dan dengan satu tarikan nafas saja, Putramu Yesus dapat memuaskan keadilan-Mu. Namun Dia rela menanggung sengsara yang begitu mengerikan, dan pada saat Ia menghembuskan nafasnya di salib, Engkau mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Ketika lambungnya dibuka dengan tempat sesaru, pada saat itu juga Engkau membuka sumber kerahiman-Mu yang tak pernah habis bagi manusia dan dunia. Itulah darah dan air. Hadir juga dalam novena ini para suster Yesus Putramu, seperti yang tampak dalam video ini. itulah samudra kerahiman-Mu yang daripadanya mengalir segala rahmat. Misericordias Domini, Misericordia Domini in aeternum cantabile adalah referen dari setiap doa-doa pujian yang dipanjatkan oleh umat. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Inilah untuk meredakan sakramen Maha Kudus atas segala dosa-dosa di dalam monstran. manusia dan dunia, maka marilah saat ini kita mempersembahkan diri kita benamkan semua itu dalam samudra kerahiman ilahi yang tak terbatas. Biarlah sang kerahiman sendiri yang membasuh, yang menyucikan dan membersihkan kita semua dari segala cacat celah, dari segala noda dosa yang telah kita lakukan. Maka marilah bersama-sama dengan penuh kerenan hati dan iman yang sungguh-sungguh percaya, kita mohon kepada Bapa di surga lewat jasa-jasa Tuhan Yesus, yaitu luka-lukanya yang perih. Bapa kami, Sesudah lagu-lagu pujian, sudah doa jam kudus, dan sesudah doa pujian, sekarang saatnya umat berdoa doa keronka kerahiman ilahi. Inilah doa keronka kerahiman ilahi. Yesus, karena dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, Umat sedang menderaskan doa keronka kerahiman ilahi seperti yang diajarkan Yesus kepada Santa Faustina. seluruh tubuhmu. Kami datang mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon Tuhan ampunilah kami, jamalah dan ubahlah kami, jamalah dan ubahlah orang tua kami, bapa ibu kami, jamalah dan ubahlah anak-anak kami. Biarlah diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami menjadi kesaksian dan tempat cinta yang menyebar kemana-mana. Bantulah kami Tuhan, agar segala usaha dan karya dari orang tua kami Tuhan lipat gandakan dalam hidup, dan memberkati pula putra-putri Umat yang Tuhan sediakan kepada bisa kami, dibantu anak-anak kami yang sedang dalam doa bertumbuh keronka dalam kerahiman studi, dalam ilahi ini sekolah. Tuhan dengan sediakan mereka rosario masa depan yang gemilang. kerahiman atau rosario Dan biasa. berdoa bagi anak-anak kami, orang-orang muda kami yang sedang mencari pekerjaan,
Tuhan, Engkau membukakan bagi mereka pintu-pintu berkat dan rezeki. Doa agar mereka Kronika bisa memperoleh atau kehidupan yang layak. Ya Tuhan, kami menderaskan berdoa Kronika bagi semua orang yang Kerahiman bersedia, Ilahi ini yang menderita, baik akan secara dideraskan jasmani bersama-sama oleh seluruh maupun umat secara rohani. Tuhan, sebanyak orang tua kami, anak-anak kami 50 yang tinggal di rumah kali ataupun di kampung ataupun saudara-saudara dengan kami menggunakan yang sedang berada di tanah rosario rantau, kerahiman, yang sakit. Jamahlah atau bisa mereka juga semua, menggunakan Tuhan. rosario Semoga biasa. dalam lambungmu mengalirkan air, membasuh mereka dari segala dosa dan salah, dan darahmu yang segar mengalir dalam seluruh tubuh mereka agar memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Marilah kita bangkit berdiri sambil bernyanyi. Buku halaman Di 63. rosario yang terakhir, umat akan bangkit berdiri dan menderaskan doa Kronika itu dengan bernyanyi. Sekarang umat sedang berdiri dan menderaskan Kronika sambil bernyanyi. Inilah sebagian umat yang berada di tenda di luar gereja. Ini sebagian yang berada di samping gereja, di bagian luar sayap kiri, sayap kanan. Ini adalah tenda yang cukup besar. Cukup banyak umat juga berdiri mengikuti novena Kerahiman Ilahi ini dari tenda di depan gereja ini. Kronika Kerahiman Ilahi bukan hanya dideraskan, tapi juga ini dinyanyikan oleh umat. Dengan bernyanyi, umat semakin menghayati doa Kronika itu. Inilah pemandangan bagian luar sayap kiri dari gereja. Selamat pagi Bapak Ibu. Setelah Selamat datang pada devosi atau Kronika, sekarang pastor akan memberikan pengantar untuk dihantar masuk ke dalam batang tubuh dari doa novena di hari yang pertama. Aku mendahului kamu dengan kerahimanku sebelum datangnya pengadilanku yang menggenaskan. Maka kalau kita datang novena Kerahiman Ilahi, itu artinya Pastor sedang menyapa umat dan menjelaskan kepada umat makna penting dari novena hari yang pertama ini. Keselamatan lewat pintu Kerahiman Ilahi atau Dan pintu sesudah pengadilan.
Dan Yesus Devosi, bilang, bagian "Bila devosi kita lolos dari pintu akan dilanjutkan kerahiman, bersama-sama kita akan berjumpa dengan bagian dengan pintu pengadilan liturgi." yang sangat menggenaskan. Yesus Pastor kehendaki sedang supaya menjelaskan kita kepada semua umat nanti kelak akan masuk kepada Dia melalui tentang pintu devosi kerahiman, dan mempersiapkan pintu umat belas kasih, untuk di mana masuk kita ke dalam akan mendapat hukuman atas dosa-dosa liturgi kita, tapi yang ibadat. kita peroleh adalah pengampunan Sekarang dari kita Tuhan. mulai dengan liturgi, ditandai dengan tanda salib pada pembukaan. Ini bagian luar. Bapak Ibu, saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang saya cintai, abad ini dan zaman ini adalah zaman kerahiman ilahi. Hari Semua masih manusia gelap di setiap dunia pada di mana saja pembukaan berada, baik di pelosok novena kerahiman ilahi ini maupun sampai di kota-kota dipilih yang besar, dibuka pada jam mencari 3 Tuhan pagi adalah karena Allah sebentar Tritunggal nanti hari sendiri. Jumat Agung pada jam 3 Maka petang saudara-saudari yang akan terkasih, diadakan ibadat bersama-sama bila kita diundang memperingati oleh kematian Tuhan Tuhan untuk Yesus. hadir, membenamkan seluruh Karena diri itu di kita, hari yang jiwa pertama kita yang ini, berdosa, dalam waktu samudra digeser dari jam kerahiman 3 yang membasuh kita punya ke diri. jam 3 pagi. Supaya Tuhan sendiri yang mencuci kita punya jiwa. Selanjutnya pada hari-hari Supaya Tuhan berikutnya sendiri yang membersihkan akan kita punya seluruh hidup. novena tetap Itulah sebabnya dan tepat ketika pada jam Tuhan Yesus 3 petang. menampakkan diri kepada Santa Faustina, dia katakan, gambarlah seperti apa yang kau lihat sekarang ini dan tulislah di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Jesus, I trust in you. Yesus, aku berharap padamu. Yang bisa membersihkan dosa kita. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa membasuh kita punya diri, kita punya rumah tangga, kita punya kampung, kita punya paroki dunia ini. Yesus bilang, di depan mata kita hanya ada 2 pintu, pintu kerahiman dan pintu pengadilan. Bila Anda lolos dari pintu kerahiman, akan berjumpa dengan pengadilanku yang menggenaskan sekali, supaya kita semua jiwa datang kepadanya melalui pintu kerahiman. Maka Yesus minta kepada seluruh dunia untuk harus berdoa 9 kali berturut-turut, yaitu novena yang dibuka Umat pada sedang Jumat mendengarkan Agung Tuhan sendiri. Marilah renungan saudara-saudari, kita tidak menyanyiakan waktu dan kesempatan tentang yang berharga ini. kerahiman Kita ilahi bersama-sama di hadapan Tuhan, datang dari kepadanya, kita pastor membalas kasih dan sebagai pengampunan dari pimpinan Tuhan sendiri atas semua dosa-dosa. dari perayaan ini. Inilah pemandangan dalam gereja paroki Santa Maria Assunta Alusi. Umat sedang menyanyikan lagu Tuhan kasihilah kami hati kiri.
Yesus dan kesalahan kami. Inilah pemandangan bagian tenda di luar. Umat sedang menyanyikan lagu Tuhan, kasihanilah kami. Sedang berdoa, doa pembukaan. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Sekarang umat mendengarkan bacaan pertama. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, Inilah kita berperkara monstran firman Tuhan. di mana Sekalipun dosamu hosti atau sakramen Maha Kudus ditahtakan. seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Altar Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan dan memakan hasil ini baik gambar dari kerahiman ilahi. Tetapi jika kamu melawan dan berontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ini pemain keyboard kerahiman ilahi, masih sangat muda, anak sekolah dasar SD kelas 6. Umat sedang menyanyikan lagu referen antar bacaan yang dinyanyikan oleh orang-orang muda Katolik. Sekarang bacaan Injil oleh Pastor. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di wajah Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah, dia sedang berbuat zina."
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melayani perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perbicaraan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pastor selesai bacaan Injil. Terpujilah Kristus. Sekarang setelah renungan singkat dari pastor dilanjutkan dengan persembahan. Umat masing-masing menghantar persembahannya ke depan. Sementara persembahan kolekte dihantar oleh masing-masing umat ke depan altar, umat diiringi dengan lagu-lagu puji-pujian yang dinyanyikan oleh grup musik orang muda Katolik. Karena dibakar oleh semangat nyala api kerahiman ilahi, orang muda Katolik bernyanyi sambil bergoyang menggerakkan tubuh mereka. Persembahan kolekte ini cukup panjang dan lama karena cukup banyak umat.